Hai sahabat pariwisata, bertemu lagi di kelas Tourism Lecture. Pada video ketiga kali ini, saya akan membahas mengenai dokumen perjalanan part 2. Pembahasan dokumen perjalanan ini adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari mempelajari wisatawan dan industri perjalanan. Tahukah sahabat pariwisata bahwa setiap wisatawan mancanegara yang ingin masuk ke wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan apa saja? Oke, kita lihat slide yang berikut ya. Menyambung dari part pertama, maka pada bagian part kedua ini, kita akan membicarakan tentang persyaratan wisatawan masuk ke wilayah Republik Indonesia. Setiap negara memiliki otoritas yang berbeda-beda. Negara satu akan berbeda dengan negara lainnya. Maka kita pelajari yang ada di dekat kita terlebih dahulu, yaitu Republik Indonesia. Nah, syarat yang pertama, wisatawan harus memiliki visa yang sah dan masih berlaku, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki visa. Ada beberapa negara yang memiliki prioritas untuk masuk ke wilayah Republik Indonesia tanpa menggunakan visa. Salah satunya adalah negara yang tergabung dalam organisasi internasional, yaitu ASEAN, di mana Indonesia dan negara-negara yang tergabung di dalam ASEAN memiliki kesepakatan bahwa bebas visa untuk negara-negara yang dituju. Misalkan dari negara Indonesia ingin masuk ke negara Malaysia, maka negara Indonesia bagi warga negaranya akan bebas visa masuk ke Malaysia. Begitu juga sebaliknya, dan antar negara lainnya di regional ASEAN. Yang kedua, persyaratan dalam memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku. Biasanya dokumen perjalanan seperti paspor itu berlaku sebelumnya. Kalau misalnya kita berbicara paspor Indonesia sekarang sudah berlaku selama 10 tahun, sebelumnya itu berlaku selama 5 tahun. Nah, setiap negara itu memiliki kebijakan yang berbeda-beda, khususnya dalam sisi dokumen perjalanan. Nah, biasanya dokumen perjalanan 6 bulan sebelum habis masa berlaku, itu biasanya akan ditolak masuk ke negara lain. Maka penting halnya diperhatikan apakah dokumen tersebut masih berlaku atau tidak. Nah, persyaratan yang ketiga, tidak termasuk dalam daftar penangkalan. Nanti kita bahas lebih lanjut mengenai penangkalan ini. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, pada pasal 1 angka 18 mengatur visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di perwakilan Republik Indonesia atau tempat lain yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian izin tinggal. Jika kita berbicara pariwisata, orang asing yang dimaksud adalah wisatawan mancanegara. Ada lagi definisi visa, di mana visa adalah sebuah bentuk izin atau otorisasi yang diberikan oleh pihak berwenang suatu negara kepada seseorang yang bukan warga negara atau penduduk tetap negara tersebut. Izin ini memungkinkan pemegangnya untuk masuk ke negara tersebut dalam jangka waktu tertentu dan untuk tujuan tertentu, seperti pariwisata, studi, pekerjaan, atau kunjungan bisnis. Nah, pada negara-negara di dunia, ada berbagai jenis atau ada berbagai bentuk kategori visa pada umumnya. Misalkan, yang pertama, visa turis. Ini khusus untuk wisatawan. Memungkinkan seseorang untuk mengunjungi negara tersebut untuk tujuan pariwisata dalam jangka waktu tertentu. Ada visa pelajar yang diberikan kepada siswa yang ingin belajar di negara tersebut untuk jangka waktu tertentu. Ada juga visa kerja yang memungkinkan seseorang untuk tinggal dan bekerja di negara tersebut untuk jangka waktu tertentu. Ada visa kunjungan bisnis yang memungkinkan seseorang untuk melakukan kunjungan bisnis dalam jangka waktu tertentu, seperti pertemuan bisnis atau konferensi.
Ada juga visa kependudukan tetap. Kalau Anda sering mendengar yang namanya green card, visa kependudukan tetap ini adalah green card tersebut. Yang dalam beberapa negara, visa ini memungkinkan seseorang untuk tinggal dan bekerja secara permanen di negara tersebut. Sebagai entitas, negara yang diakui dan berdaulat, pengaturan keluar masuk orang dalam suatu negara merupakan kewenangan mutlak yang tidak boleh dicampuri oleh negara lain. Nah, pengaturan keluar masuk orang asing, khususnya seperti wisatawan, merupakan pelayanan dan pengawasan di bidang keimigrasian yang dilaksanakan berdasarkan prinsip selektif atau yang sering kita kenal dengan selective policy. Berdasarkan prinsip ini, maka orang asing yang dapat diberikan izin masuk ke wilayah suatu negara hanyalah orang asing yang memiliki manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa, dan negara, tidak membahayakan keamanan dan ketertiban, serta tidak bermusuhan dengan rakyat dan pemerintah. Maka muncullah tindakan yang disebut dengan penangkalan dan pencegahan untuk memenuhi prinsip selective policy. Nah, pencegahan adalah larangan sementara terhadap orang untuk keluar dari wilayah Indonesia berdasarkan alasan keimigrasian atau alasan lain yang ditentukan oleh undang-undang. Adapun penangkalan adalah larangan terhadap orang asing untuk masuk wilayah Indonesia berdasarkan alasan keimigrasian. Nah, prinsip selective policy ini bersumber dari konsep kedaulatan negara, di mana yang kita ketahui, kedaulatan mengandung arti bahwa negara mempunyai hak kekuasaan penuh untuk melaksanakan hak teritorialnya dalam batas-batas wilayah negara yang bersangkutan, khususnya dalam menentukan kebijakan atau pencegahan dan penangkalan terhadap orang asing atau wisatawan yang akan masuk ke Indonesia. Berdasarkan konsep kedaulatan teritorial negara, maka dalam melakukan perlintasan antar negara digunakan yang namanya dokumen perjalanan yang kita kenal dengan namanya paspor. Nah, pada dasarnya, setiap paspor memuat identitas kewarganegaraan pemegangnya, sehingga negara berkewajiban memberi perlindungan hukum dimanapun pemegang berada. Dalam rangka menyeleksi orang asing atau wisatawan yang ingin masuk ke dalam suatu negara, dan melakukan perjalanan dari negara asal mereka menuju negara tujuan atau destinasi yang dituju, dibutuhkan visa atau tanda yang diterakan pada paspor sebagai bentuk telah diperiksa atau disetujui oleh pejabat negara tujuan. Nah, pemeriksa paspor dan visa inilah sebagai bagian dari proses keimigrasian yang dapat dilanjutkan dengan tindakan administratif keimigrasian. Jadi, kalau kita perhatikan pada buku paspor kita, pasti terdapat banyak cap-cap seperti yang ada pada pojok kanan gambar tersebut. Nah, jenis-jenis cap tersebut ada beberapa macam. Misalkan seperti yang ada di dalam slide. Yang pertama ada cap tanda masuk. Nah, tanda masuk itu sendiri adalah tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada dokumen perjalanan warga negara Indonesia dan orang asing, atau bisa kita bilang wisatawan, baik manual maupun elektronik, yang diberikan oleh pejabat imigrasi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan masuk wilayah Indonesia. Ada cap tanda keluar. Nah, tanda keluar adalah tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada dokumen perjalanan warga negara Indonesia dan orang asing, baik manual maupun elektronik, yang diberikan oleh pejabat imigrasi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan keluar dari wilayah Indonesia. Ada cap penolakan izin. Ada cap yang digunakan untuk pelayanan izin tinggal. Ada juga cap yang digunakan untuk penindakan keimigrasian, dan yang terakhir, ada cap pemeriksaan daftar awak alat angkut dan daftar penumpang. Pada bidang kepariwisataan, terdapat 3 jenis visa yang paling sering dibicarakan. Yang pertama itu multiple visa, yang kedua visa kunjungan, dan yang terakhir itu visa singgah.
Visa singgah itu adalah visa yang dipergunakan untuk keperluan yang meliputi semua aspek yang berkaitan dengan kegiatan untuk singgah, guna meneruskan perjalanan ke negara lain yang menyebabkan tertundanya perjalanan dan diberikan paling lama 14 hari. Kalau kita ingat, pariwisata dari awal di mana wisatawan itu berasal menuju ke suatu destinasi pariwisata, itu ada negara asal, negara transit, dan negara tujuan. Nah, visa singgah ini digunakan pada negara transit, di mana ada suatu kejadian, misalnya cuaca buruk dan lain sebagainya, sehingga menyebabkan wisatawan harus menginap di negara singgah tersebut. Maka diperlukan yang namanya visa singgah di sana. Biasanya itu berlaku selama 14 hari. Nah, ada yang disebut dengan visa kunjungan atau yang disebut single entry biasanya. Nah, visa yang disebut dengan visa kunjungan ini dipergunakan untuk keperluan tidak bekerja yang kegiatannya meliputi semua aspek yang berkaitan dengan pemerintahan, kepariwisataan, sosial budaya, dan kegiatan usaha. Yang paling lama diberikan selama 60 hari. Ya, untuk visa single entry ini yang paling sering digunakan oleh wisatawan. Namun dari visa kunjungan itu ada yang namanya visa on arrival juga. Nah, visa ini didapatkan pada saat kita sudah sampai pada suatu negara. Banyak negara di beberapa negara khususnya di luar ASEAN itu ada ditetapkan untuk visa on arrival untuk masuk ke Indonesia. Nah, visa ini dipergunakan untuk keperluan yang meliputi semua aspek juga, seperti pemerintahan, kepariwisataan, sosial budaya, dan kegiatan usaha yang diberikan pada saat kedatangannya di wilayah Indonesia. Nah, jangka waktu visa on arrival ini biasanya 30 hari. Ada yang namanya multiple visa. Nah, visa yang dipergunakan untuk keperluan tidak bekerja yang meliputi semua aspek yang berkaitan dengan kegiatan pemerintahan, kepariwisataan, sosial budaya, dan kegiatan usaha seperti yang memerlukan beberapa kali kunjungan. Misalkan datang ke suatu negara, misalnya dari Indonesia mau ke Jepang. Nah, Jepang memiliki yang namanya kuota untuk multiple visa. Jadi dalam 1 tahun kita bisa beberapa kali datang ke negara Jepang. Nah, biasanya itu diberikan jangka waktu setiap kali kunjungan itu 60 hari untuk multiple visa. Jadi setelah 60 hari kita harus segera keluar dari negara tersebut. Misalnya masih dalam 1 tahun kita ada kepentingan lain untuk ke suatu negara yang sama, misalnya kita datang ke Jepang lagi dalam 1 tahun itu, kita bisa datang lagi ke sana dengan batas waktu yang sama yaitu 60 hari. Nah, sekarang ada pertanyaan. Misalkan penolakan terhadap wisatawan apakah boleh dilakukan oleh suatu negara? Tentu saja boleh. Penolakan wisatawan atau warga negara asing masuk ke wilayah Indonesia contohnya, itu boleh dilakukan dengan indikasi sebagai berikut. Yang pertama, namanya tercantum dalam daftar penangkalan. Yang kedua, tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah atau dokumen perjalanannya sudah tidak berlaku atau habis masa waktunya. Selanjutnya memiliki dokumen keimigrasian palsu, tidak memiliki visa kecuali mereka yang dibebaskan dari kewajiban memiliki visa, telah memberi keterangan yang tidak benar dalam memperoleh visa, lalu menderita penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum, jadi otomatis menjadi ancaman untuk suatu negara. Selanjutnya terlibat kejahatan internasional atau masuk dalam list Interpol, telah melakukan tindak pidana transnasional yang terorganisir misalkan. Salah satu contohnya mungkin mafia kejahatan. Nah, selanjutnya termasuk dalam daftar pencarian orang untuk ditangkap dari suatu negara tertentu. Terlibat dalam kegiatan makar terhadap pemerintahan. Dan terakhir termasuk dalam jaringan praktik atau kegiatan prostitusi, perdagangan orang atau human trafficking, dan penyelundupan manusia. Baiklah, sampai di sini untuk pembahasan tentang dokumen perjalanan. Semoga membantu menambah pengetahuan sahabat pariwisata ya. Kita akan bertemu pada materi-materi lainnya. Jangan lupa subscribe, tandai video ini untuk video-video terbaru dengan lambang loncengnya. Dan jangan lupa di like untuk setiap video-video yang dibuat untuk menambah semangat dalam menyampaikan edukasi di bidang pariwisata. Terima kasih semuanya, sampai bertemu di video selanjutnya. Sampai jumpa.